Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas E, mata kuliah Produksi dan Manajemen Ternak Unggas Komersil, Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran, yang beranggotakan Yoga Vidya dengan NPM akhir 013, Muhammad Rizky dengan NPM akhir 024, Aurelia Raisa Septiandiah dengan NPM akhir 069, Dita Novitri dengan NPM akhir 098, Matni Syifa Bayani dengan NPM akhir 230, dan Habib Salman Gifari dengan NPM akhir 342. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai pemeliharaan ayam layer pada kandang open house, meliputi open house layer, peralatan dan persiapan kandang open house, kemudian yang kedua itu mengenai fase starter, yang ketiga mengenai fase grower dan developer, yang keempat mengenai fase layer, dan yang terakhir mengenai biosecurity kandang open house dan recording atau pencatatan. Kegiatan beternak ayam petelur tidak terlepas dari adanya kandang sebagai tempat tinggal dari ayam. Kandang ayam petelur harus dibuat dengan senyaman mungkin karena kenyamanan kandang berpengaruh terhadap produktivitas ayam. Adapun syarat untuk membuat kandang agar berfungsi secara optimal adalah tidak merugikan pihak lain, memberikan kemudahan bagi peternak dalam pemeliharaan, lokasi yang jauh dari pemukiman warga, dan menentukan arah dan letak kandang yang akan dibangun biasanya membujur dari timur ke barat. Dalam pembuatan kandang, kita harus menentukan jenis atau model kandang ayam petelur. Model kandang ayam petelur dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah kandang postal, yaitu jenis kandang yang sistem pemeliharaan ayamnya disatukan dalam bentuk kelompok dalam suatu luas kandang tertentu. Kandang ini sangat baik untuk ayam layer, khususnya pada saat ayam-ayam tersebut masih dalam proses starter. Namun, kandang postal menjadi kurang baik saat memasuki periode produksi. Hal ini dikarenakan akan membuat sulitnya proses pengambilan telur dan saat telur diambil. Dan yang kedua adalah kandang baterai. Kandang baterai merupakan jenis kandang ayam petelur yang memiliki panjang 40 cm dengan lebar 20 cm, serta tinggi kurang lebih tinggi 30 sampai 40 cm. Sebaliknya dengan kandang postal, untuk kandang baterai sangat baik untuk ayam yang telah memasuki periode produksi. Hal ini dikarenakan akan memudahkan peternak untuk melakukan recording produksi telur. Selain itu, kandang tipe baterai biasanya memiliki kemiringan yang agak miring, sehingga membuat peternak lebih mudah untuk mengambil telur. Dan telur tersebut biasanya dalam keadaan yang bersih, berbeda dengan kandang postal yang biasanya telur telah dalam keadaan yang kurang bersih. Namun, kandang baterai ini juga tidak cocok untuk ayam yang masih dalam fase starter maupun grower. Selain karena biaya yang mahal untuk ayam starter, sebaiknya jangan dimasukkan ke dalam kandang baterai karena dapat menyebabkan kelumpuhan kaki ayam. Selanjutnya mengenai peralatan kandang. Peralatan kandang merupakan segala sesuatu atau barang yang digunakan untuk membantu proses pemeliharaan layer. Dalam melakukan suatu usaha peternakan, kita membutuhkan peralatan kandang yang sesuai dengan kebutuhan ternak, agar ternak tersebut merasa nyaman dan terjaga. Peralatan kandang ayam layer semi umbaran meliputi yang pertama adalah tempat pakan. Contoh tempat pakan yang ada di kandang ayam umbaran adalah tempat pakan memanjang atau long feeder. Kemudian ada tempat pakan bundar atau round feeder, dan tempat pakan nampan atau tray feeder. Tempat pakan ini berguna untuk wadah pakan ayam layer. Yang kedua adalah tempat minum. Tempat minum pada sistem umbaran biasanya berdekatan dengan tempat pakan. Dalam pembuatan tempat minum, diusahakan sedemikian rupa agar tempat minum tersebut mudah dibersihkan. Tempat minum ini ada dua tipe. Yang pertama adalah tipe manual seperti long drinker dan round drinker, dan yang kedua tempat minum otomatis yang menyerupai bell atau automatic bell drinker, nipple, drink cup, dan lain-lain. Yang ketiga adalah bak penampung air.
Bak penampung air pada umumnya dibangun atau diletakkan dekat dengan kandang. Bak penampung air ini berfungsi untuk menampung air bersih yang akan digunakan untuk minum ternak, mencuci peralatan, dan lain-lain. Bak penampung ini dapat dibuat secara permanen maupun portable atau dapat dipindah-pindahkan. Yang keempat adalah alat-alat kebersihan yang meliputi cangkul, garpu, sekop, kereta dorong, sabit, sikat, ember, sapu, dan sebagainya. Yang kelima adalah tempat ayam untuk bertengger. Tempat ayam untuk bertengger dapat dibuat dari bahan bambu atau kayu yang ditempatkan di pinggir dalam kandang. Kemudian yang keenam adalah tempat bertelur atau sangkar. Ayam pada saat bertelur biasanya akan mencari tempat untuk bertelur. Secara alamiah, ayam akan mencari tempat yang aman dan nyaman. Setelah menemukan tempat tersebut, barulah ayam akan bertelur. Yang ketujuh adalah tempat telur. Tempat telur atau egg. Setelah pembahasan mengenai model kandang yang bagus untuk ayam layer, kemudian terdapat peralatan yang diperlukan selama masa pemeliharaan, serta penjelasan mengenai persiapan kandang sebelum check-in, maka pembahasan selanjutnya mengenai fase starter pada ayam petelur. Periode starter itu dimulai dari umur 0 sampai 6 minggu. Keberhasilan usaha ayam petelur itu ditentukan dari awal pemeliharaan fase starter, dari menetas sampai bulu tumbuh sempurna. Fase starter ini sangat sensitif terhadap penyakit, sehingga memiliki nilai mortalitas yang tinggi. Sehingga ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan mengenai manajemen pemeliharaan fase starter untuk ayam petelur. Yang pertama mengenai manajemen pemberian pakan dan minum. Pakan yang baik adalah pakan yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisi pada fase starter. Misalnya, kandungan protein pakan minimal 20,5% dan kandungan energinya minimal 2.950 kilokalori, serta berbentuk fine crumble. Pada fase ini, harus diperhatikan juga mengenai manajemen pemberian pakannya. Untuk mengondisikan DOC supaya cepat beradaptasi dengan lingkungan, pakan sebaiknya langsung ditebar di tempat pakan ketika DOC datang. Manfaat lain perlakuan ini ialah untuk mempercepat penyerapan sisa kuning telur sebagai sumber antibodi maternal dari induk dan memicu perkembangan saluran pencernaan, sehingga pertambahan berat badan awal yang dihasilkan bisa mencapai standar. Selama fase starter, yaitu 0 sampai 4 minggu, pakan diberikan sedikit demi sedikit, tetapi frekuensinya sering, sekitar 4 sampai 9 kali sehari secara ad libitum. Kira-kira 6 jam setelah DOC pertama kali diberi makan, lakukanlah pemeriksaan tembolok atau crop feel. Konsumsi pakan dikatakan baik bila 75% sampel DOC temboloknya teraba kenyal dan lunak, yang mengindikasikan bahwa DOC tersebut sudah mengonsumsi cukup pakan dan juga air minum. Jika perlu, peternak dapat melakukan pemeriksaan kembali 24 jam setelah pemberian pakan dengan indikator 100% tembolok DOC harus teraba kenyal dan lunak. Untuk memudahkan DOC mengonsumsi pakan, sebaiknya dilakukan potong paruh pada umur 8 sampai 10 hari. Seperti halnya pakan, air minum juga sangat penting diberikan pertama kali saat awal kedatangan DOC. Air minum yang disarankan adalah air gula 2,2-5%, sekitar 20-50 gram gula merah per liter air minum. Perhatikan juga jumlah tempat pakan dan tempat minumnya, serta distribusinya di dalam kandang brooder harus merata. Saat memberikan ransum, usahakan sekalian membersihkan tempat ransum dan mengecek air minum apakah masih tersedia atau tidak. Pada umur 7 hari, tempat ransum gantung mulai diperkenalkan kepada DOC. Diharapkan, pada umur 10 hari, ayam sudah mengenal tempat ransum gantung, dan paling lambat umur 14 hari semua tempat ransum harus sudah digantung. Pada usia hari tersebut, tempat minum harus digantung dan setiap hari tingginya disesuaikan setinggi punggung ayam. Kemudian mengenai manajemen brooding. Atur kepadatan anak ayam di dalam kandang brooding.
Perawatan yang ideal yaitu 600 ekor DOC per satu luasan chickguard agar keseragaman anak ayam dapat tercapai. Pemanas wajib disediakan sebagai penghangat anak ayam di masa brooding. Beragam jenis pemanas dapat digunakan saat masa brooding. Salah satunya yaitu pemanas inframerah atau IgM atau biasa disebut indukan gas medion. Dalam penggunaannya, pemanas IgM harus dinyalakan 1 jam sebelum DOC tiba atau preheating, agar kondisi liter atau sekam cukup hangat. Suhunya sekitar 29-30 derajat Celcius. Pastikan pada 3 hari pertama sejak kedatangan DOC, suhu di bawah dan di pinggir pemanas sudah mencapai 35 derajat Celcius, sedangkan suhu area brooding mencapai 33 derajat Celcius. Pada musim hujan dan cuaca sangat dingin, pasang tirai tambahan atau tiang rangkap atau tirai dalam untuk melindungi DOC selama masa brooding. Selain itu, jangan pernah menutup kandang brooding seluruhnya tanpa celah sedikit pun. Tetap sediakan celah ventilasi pada dinding kandang bagian atas dengan lebar 20-30 cm. Kemudian lakukan pula kelembaban brooding secara periodik. Waktunya bisa dilakukan sekalian dengan pemberian pakan. Terkait metodenya, bisa menggunakan termometer yang diletakkan di dalam kandang brooding dengan ketinggian 20-30 cm dari sekam atau dengan melihat tingkah laku anak ayam. Saat brooding, hindari anak ayam terkena angin secara langsung. Selanjutnya, ada pun yang harus kita perhatikan yaitu mengenai kontrol nutrisi pada ayam petelur fase starter. Untuk kadar air yang harus kita penuhi yaitu kurang dari 14%. Kemudian energi metabolismenya yaitu 2.950 kilokalori per kilogram. Kemudian protein kasarnya itu 20,5%. Serat kasarnya kurang dari 16,5%. Lemak kasarnya 2,5-7%. Kemudian untuk abunya yaitu 5-8%. Untuk kalsiumnya yaitu 1,05-1,1% dan fosfornya yaitu 0,48%. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai vaksinasi dan obat-obatan. Peternak ayam petelur juga perlu memperhatikan vaksinasi dan obat-obatan. Pemberian tersebut bertujuan untuk mencegah dan upaya pengendalian penyakit yang berasal dari virus. Vaksinasi bekerja dengan menciptakan kekebalan tubuh pada ternak ayam petelur. Pada masa starter, vaksin yang biasa digunakan atau diberikan yaitu vaksin gumboro inaktif yang diberikan 1 kali pada umur 5 hari, bersamaan dengan vaksin ND inaktif dan vaksin gumboro aktif pada umur 13 hari. Pada pemberian gula yang kita berikan tadi pada saat check-in, hendaknya minuman itu dicampuri dengan antibiotik untuk mencegah penyakit bawaan dari induk. Antibiotik yang digunakan pada ayam fase starter yaitu dapat diberikan erythromycin, oxytetraxin, coklin, dan neomycin sulfat. Selanjutnya mengenai manajemen sanitasi pada ayam petelur fase starter. Sanitasi ternak juga dilakukan dengan tujuan untuk menjaga ternak yang dipelihara selalu dalam kondisi yang sehat. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa tindakan antara lain, hanya ternak yang sehat saja yang diperbolehkan memasuki area peternakan. Yang kedua, melakukan pemisahan terhadap ayam-ayam yang sakit dengan ayam-ayam yang sehat. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan program vaksinasi terhadap penyakit-penyakit tertentu secara teratur. Kemudian yang keempat yaitu melakukan pengontrolan dan pemberantasan dan ektoparasit. Kemudian yang kelima itu memberikan pengobatan pada ayam sakit menurut pertimbangan ekonomis dan keamanan penyakit yang memungkinkan. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan pemeriksaan diagnosa pada ternak terhadap penyakit-penyakit tertentu. Sanitasi pekerja juga harus dilakukan dalam upaya peningkatan kesehatan hewan, yaitu dengan cara memperbolehkan para pekerja yang sehat saja memasuki area peternakan. Pekerja HAMS mengganti pakaian khusus. Pekerja harus mengganti pakaian khusus kandang dahulu sebelum memasuki kandang. Kemudian, pekerja harus dalam keadaan bersih.
Dan pekerja itu tidak boleh ceroboh dalam melakukan pekerjaannya mengenai sanitasi kandang dan ternak. Kemudian sanitasi peralatan juga perlu dilakukan selain sanitasi-sanitasi yang di atas. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesehatan hewan yang dapat dilakukan dengan cara membersihkan tempat pakan dan minum secara rutin, membersihkan alat-alat vaksin setelah digunakan, dan membersihkan kandang yang di tempat pemeliharaan ayam starter. Manajemen atau mekanisme lainnya pada masa starting yang akan dibahas yaitu mengenai penanganan kesehatan. Fase starter merupakan masa yang sangat penting untuk menentukan keberlangsungan ternak. Pada fase starter, kondisi ayam sangat labil, maka dari itu penanganan harus intensif. Pemberian vitamin dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan untuk menjaga agar stamina ayam tetap terjaga dan terhindar dari stres. Perubahan suhu yang sangat ekstrim sangat berpotensi sekali menimbulkan stres pada ayam. Menurut Samosir, pergantian musim, suhu panas, dan kelembapan dapat memberikan pengaruh langsung pada ternak. Langkah untuk mengatasi hal tersebut, kandang dilengkapi dengan termometer sekaligus pengukur kelembapan dan dipasang kipas angin sebanyak 16 untuk menyedot amonia yang ada di dalam kandang. Menurut Rashaf tahun 1994, pencegahan penyakit untuk anak ayam fase starter yaitu pencegahan penyakit yang dibawa oleh induk, pencegahan dari petugas kandang yaitu dengan menghususkan seseorang untuk memelihara ayam fase starter dan tidak boleh pergi ke kandang lain, pencegahan dari suhu lingkungan yang ekstrim, dan pencegahan dari penyakit yang disebabkan oleh virus. Kemudian terdapat pencahayaan pada fase starter. Anak ayam itu harus memperoleh pencahayaan selama 22-23 jam per hari selama 0-7 hari pertama untuk membantu anak ayam menemukan pakan dan air. Jangan gunakan 24 jam terang. Adanya 1-2 jam gelap berfungsi agar DOC punya waktu untuk beristirahat dan nafsu makannya kembali meningkat ketika lampu dinyalakan atau jam terang dimulai. Fungsi lainnya untuk memproduksi hormon pertumbuhan atau melatonin dan sebagai antisipasi jika suatu saat terjadi lampu padam tiba-tiba, sehingga ayam tidak mati menumpuk. Setelah minggu pertama, mulai dikurangi jam terang secara perlahan dan bertahap. Pada umur 1-3 hari, lama pencahayaan atau jam terangnya sekitar 23 jam dengan intensitas cahaya 40 lux. Kemudian 4-7 hari, sekitar 22 jam, pada pencahayaan 40 lux. Untuk umur 8-14 hari dengan pencahayaan selama 20 jam. Untuk 15-21 hari dengan pencahayaan 19 jam. Untuk 22-28 hari dengan pencahayaan 18 jam. Dan untuk 29-35 hari dengan lama pencahayaan selama 17 jam. Fase grower merupakan masa transisi dari fase starter. Ayam petelur fase grower adalah ayam petelur berumur 6-18 minggu. Fase ini terbagi ke dalam kelompok umur 6-10 minggu atau disebut fase awal grower. Sedangkan pada umur 10-18 minggu sering disebut dengan fase developer. Mengenai manajemen pemberian pakan dan minum, untuk pemberian pakan pada fase grower biasanya cukup dilakukan sebanyak 2 kali sehari dengan jumlah yang sesuai dengan standar. Pemasangan tempat pakan dan minum juga perlu diperhatikan dan disesuaikan dengan tinggi leher ayam. Pemberian minum pada masa grower itu diberikan secara ad libitum karena air sangat penting sekali untuk kehidupan ayam. Menurut Mulyanto dan Isman tahun 2008, air merupakan zat vital bagi ayam. Jika ayam kekurangan air hingga 10% dari berat badannya, maka kondisi tubuhnya akan sangat lemah. Apabila ayam kekurangan air hingga 20%, maka dapat menyebabkan kematian. Kemudian ada kebutuhan nutrisi yang harus selalu dikontrol oleh peternak ayam petelur fase grower dan developer. Untuk fase grower, kadar air yang diperlukan yaitu kurang dari 14%. Kemudian energi metabolisnya itu 2850 sampai 2875 kilokalori per kilogram. Kemudian untuk
Protein kasarnya dibutuhkan 19%, untuk lemak kasarnya dibutuhkan 3-7%, untuk serat kasarnya dibutuhkan kurang dari 8%, untuk abu itu membutuhkan kurang dari 8%, untuk kalsium membutuhkan 0,9-1,1%, dan yang terakhir itu fosfor membutuhkan 0,46%. Sedangkan pada fase developer, kadar air yang dibutuhkan pada ayam petelur tersebut yaitu sekitar kurang dari 14%. Untuk energi metabolismenya yaitu 2.700 sampai 2.750 kilokalori per kilogram. Untuk protein kasar atau PK-nya membutuhkan 16,4%. Untuk lemak kasarnya membutuhkan 3-7%. Serat kasar kurang dari 8%, abu kurang dari 8%, kalsium 1-1,2%, dan fosfor yaitu 0,46%. Model kandang yang digunakan untuk ayam petelur, fase grower dan developer adalah kandang tipe baterai. Kandang tipe baterai ini sangat cocok untuk ayam layer. Hal ini dikarenakan kandang tipe baterai lebih hemat tempat, kemudian produktivitas ayamnya mudah diketahui, pengawasannya lebih mudah, serta penggunaan energi yang lebih sedikit. Nah, keuntungan kandang sistem baterai ini adalah tingkat produksi individual dan kesehatan masing-masing ayam dapat dikontrol, memudahkan pengontrolan pakan ayam, kanibalisme ayam dapat dihindari, dan penyakit tidak mudah menjalar dari satu ayam ke ayam lainnya. Kandang baterai berbentuk kotak terbuat dari kawat dan bambu. Ukuran setiap sebuah baterai adalah memiliki panjang 40 cm dengan lebar 30 cm dan tingginya 40 cm. Peralatan yang digunakan untuk kandang ayam petelur pada kandang baterai ini yaitu tempat minum, alat pemanas, alat penerangan, dan alat sanitasi atau kebersihan. Selanjutnya, mengenai vaksinasi dan obat-obatan. Terhadap vaksinasi itu sendiri bermanfaat untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit ayam petelur tersebut. Kekebalan hasil vaksinasi memiliki waktu yang terbatas, sehingga perlu diulang-ulang secara rutin. Tindakan vaksinasi sebaiknya dilakukan pada saat sebelum ayam bertelur, agar tidak mengganggu proses produksi telur tersebut. Program vaksin pada periode grower yaitu ayam pada umur 7 minggu diberikan vaksin inaktif Coriza melalui injeksi dan vaksin Volpox melalui tusuk sayap. Umur 9 minggu diberikan vaksin infeksius melalui tetes mata, dan pada umur 11 minggu diberikan vaksin avian influenza melalui injeksi, dan vaksin Newcastle disease dan infectious bronchitis diberikan melalui air minum. Selanjutnya mengenai manajemen sanitasi. Untuk sanitasi itu sendiri adalah segala upaya atau tindakan untuk mewujudkan kesehatan ternak dan mencegah terjangkitnya penyakit melalui prasarana dan lingkungan peternakan. Sanitasi kandang grower dan developer dilakukan dengan cara yang pertama pembuangan kotoran ayam yang menumpuk di bawah kandang, kemudian pemberian batu kapur di bawah kandang supaya telur-telur cacing dan bakteri lainnya mati atau tidak berkembang. Yang ketiga, pencucian kandang dengan menggunakan desinfektan maupun sabun. Yang keempat, penyemprotan kandang. Yang kelima, pembersihan tanaman-tanaman pengganggu di sekitar kandang. Dan yang terakhir itu, serta pembersihan tempat pakan dan tempat minum. Kemudian yang terakhir mengenai manajemen dan mekanisme lainnya pada masa growing dan developing untuk usia umur 4-18 minggu. Selama periode grower, lampu dimatikan pada malam hari, sedangkan pada siang hari cahaya yang masuk ke kandang dikurangi dengan pemakaian paranet, terutama untuk bulan tertentu ketika panjang penyinaran lebih dari 12 jam dalam sehari dengan intensitas cahaya yang terlalu tinggi. Dengan pengurangan cahaya, akan melambatkan terjadinya masa kelamin pada ayam. Ayam yang terlalu cepat masa kelamin akan menghasilkan telur yang lebih kecil, sehingga berat telur yang dihasilkan per ekor ayam lebih rendah. Berat telur rata-rata akan meningkat 0,15 gram untuk setiap hari keterlambatan umur awal bertelur.
Dan terhadap penanganan kesehatan, kita perlu melakukan perlakuan terhadap ayam agar selalu dalam keadaan yang sehat. Ayam sebelum masuk ke dalam kandang grower, maka kandang tersebut harus disuci hamakan terlebih dahulu. Menurut Mulyanto dan Isman tahun 2008, pembersihan kandang yang baik harus bisa membuang setidaknya 80% mikroba, serta 20% protozoa dan lainnya. Pembersihan dilakukan di seluruh kandang, termasuk lingkungan sekitar kandang dengan menggunakan desinfektan. Proses pembersihan kandang yang perlu diperhatikan yaitu sanitasi, tata cara pencucian peralatan, dan tata cara pencucian kandang. Manajemen pemberian pakan dan minum pada fase layar. Ayam petelur fase layar adalah ayam dewasa yang sedang menjalani masa bertelur atau berproduksi. Manajemen pemberian pakan ayam petelur adalah salah satu kunci keberhasilan budidaya. Maka dari itu, pemberian pakan harus sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Untuk pakan ayam, boleh menggunakan pakan yang sudah jadi atau meracik sendiri. Waktu pemberian pakan ayam petelur dapat diberikan 2 kali sehari pada pagi hari dan sore hari. Ayam fase layar membutuhkan energi sebanyak 2.750 kg dengan protein 18% dan ransum disusun dengan memperhatikan kebutuhan hidup, ternak, dan kandungan nutrisi yang terkandung dalam bahan pakan. Lalu untuk kontrol nutrisi yang kedua, berdasarkan data dari beberapa sumber kebutuhan nutrisi pada ayam fase layar sebagai berikut. Ini contoh data dari berbagai sumber. Pada poin ketiga yaitu bentuk dan mekanisme sangkar pada layar. Untuk pemeliharaan ayam petelur, fase layar dapat menggunakan 2 jenis kandang, yaitu kandang postal dan kandang baterai. Kedua kandang memiliki fungsi yang berbeda disesuaikan dengan kebutuhan pemeliharaan, sehingga kedua tipe kandang tersebut sama-sama baik digunakan untuk ayam layar. Kandang yang akan diisi harus dipersiapkan dengan baik, meliputi pembersihan kandang dengan fogging, dan juga keberhasilan peralatan kandang mempersiapkan brooder serta menyiapkan makan dan minum. Selanjutnya kandang yang sudah dibersihkan diistirahatkan selama seminggu. Kemudian 3 hari sebelum DOC masuk dilakukan inspeksi kandang meliputi pemasangan liter, pengecekan area brooding, ventilasi, dan kesiapan peralatan kandang. Pada poin keempat yaitu manajemen vaksinisasi dan obat-obatan. Setiap vaksinasi, tiap peternak memiliki program yang berbeda tergantung lokasi dan kondisi kandang. Tetapi umumnya jenis vaksin relatif sama. Ada vaksin ND untuk penyakit tetelo, ada vaksin IBD untuk flu burung, ada Ivataviar untuk Polaket Syndrome atau SHS, ada vaksin AL untuk flu burung juga, dan vaksin IB untuk infectious bronchitis. Vaksinasi ulang ND dan IB dilakukan tiap 1-3 bulan menggunakan vaksin aktif atau tiap 3-6 bulan jika menggunakan vaksin inaktif. Dan vaksinisasi ulang AL minimal 2 kali, yaitu umur 32-34 minggu atau 2 minggu setelah puncak produksi, dan umur 47-49 minggu atau 15 minggu setelah vaksinasi AL keempat. Pemberian vaksin aktif dapat dilakukan melalui tetes mulut, tetes hidung, tetes mata, serta suntikan. Sedangkan vaksin inaktif hanya dapat diberikan melalui suntikan, yaitu suntikan dada, paha, atau sayap. Sebelum divaksin, dipastikan ayam tidak stres dan bebas dari penyakit imunosupresan seperti CRD dan gumboro. Untuk manajemen sanitasi, poin kelima yaitu sanitasi juga diperlukan untuk menghindarkan penyakit. Sanitasi yang dapat dilakukan adalah pembersihan tempat air minum setiap pagi, penyemprotan kandang dilakukan setiap minggu sekali, dan apabila terserang penyakit, penyemprotan kandang menggunakan disinfektan seminggu sekali, lalu penyemprotan juga dilakukan di luar sekitar kandang.
Manajemen ayam layer pada masa apkir atau masa molting. Apkir mempunyai arti tidak dapat dipakai atau barang bekas untuk umumnya pada ayam petelur mulai dari 19 bulan, peternakan sudah harus mulai mengapkir yang sudah tidak produktif. Untuk apkir faktor umur ayam petelur disebabkan oleh umur ayam petelur terbagi dua bagian. Yang pertama, apkir secara dini, yaitu ayam petelur secara alami tidak bertelur ketika masa produktif, maka peternak harus menindaklanjuti dengan mengupgrade di usia dini. Dan yang kedua, apkir secara real, yaitu ayam petelur secara alami menginjak proses usia bertelur yang wajar, yaitu 2-2,5 tahun. Kemudian yang kedua, apkir disebabkan oleh kondisi telur. Terbagi dua bagian kembali. Yang pertama dikarenakan wabah penyakit apkir ayam petelur. Karena adanya penyakit, maka peternak harus memisahkan untuk sementara waktu sampai sehat kembali dan diusahakan tidak mati karena penyakit dalam populasi banyak. Hal ini akan merugikan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, apkir dikarenakan wabah bencana. Dengan contoh karena longsor sebagian kandang, sehingga ayam banyak yang mati dan ayam yang tidak mati harus menjalani rehabilitas sampai normal kembali untuk bertelur. Lalu selanjutnya ada manajemen pengumpulan dan perawatan telur. Untuk pengambilan telur di peternakan dapat dilakukan 2 kali, yaitu pagi dan sore hari. Untuk pagi pada pukul 9 dan sore pada pukul 3. Telur diambil dari kandang dengan menggunakan ember. Setelah semua telur terkumpul, maka dilakukan penimbangan dan pengepakan ke dalam peti telur yang terbuat dari kayu. Sebelum dipasarkan, setelah dilakukan seleksi proses selanjutnya yaitu pembersihan telur. Proses ini bertujuan untuk membersihkan noda dan kotoran di cangkang telur. Telur yang sudah dibersihkan dan sudah dikeringkan sebaiknya langsung dikemas dalam peti atau kotak kayu yang sudah dilapisi jerami agar telur tidak pecah. Selanjutnya ada program pencahayaan. Untuk ayam petelur, program pencahayaan memperhatikan sampai dengan berapa kebutuhan pencahayaannya, seberapa cerah, seberapa lux kebutuhan, dan berapa jam untuk pencahayaan itu sendiri. Untuk fungsi pencahayaan ada 3. Yang pertama, merangsang nafsu makan, merangsang pemantangan seksual dan produksi telur, dan membantu metabolisme CA dan P. Dan untuk tahap kehidupan ayam itu membutuhkan pencahayaan yang berbeda-beda, baik intensif cahayanya maupun dengan waktu. Untuk awal-awal kehidupan membutuhkan full 24 jam pencahayaan. Poin terakhir ada manajemen atau mekanisme lainnya pada masa laying umur 18 minggu sampai apkir. Untuk fase laying atau produksi memerlukan pakan yang sesuai. Untuk pakan ayam petelur disesuaikan dengan umurnya. Untuk fasenya tersebut ada fase pre-starter, starter, developer atau grower, dilanjutkan dengan fase sebelumnya layer, lalu fase layer atau fase produksi. Untuk fase layer terbaik yaitu tergantung dari situasi peternakan atau populasi ayam tersebut dan menggunakan pakan yang sudah jadi. Untuk poin pertama, fasilitas biosecurity, yaitu dalam operasional biosecurity dapat dibagi menjadi 3 level biosecurity, yaitu level 1, level 2, dan level 3. Untuk level 1, proses disinfektan dapat dilakukan dengan cara penyemprotan disinfektan kendaraan atau orang secara sederhana, menggunakan spray manual atau tengah jalan ke pompa air. Untuk level 2, Pram mewajibkan memiliki fasilitas car shower dan lorong main shower sehingga baik kendaraan, pengunjung, dan karyawan dari area kotor secara otomatis akan terdeteksi sebelum masuk ke area bersih. 1. Pada fasilitas ini setiap orang wajib mandi dan keramas. Untuk level 3, pada Pram yang menerapkan biosecurity pada level 3, kendaraan yang datang harus disanitasi dengan semprot disinfektan lalu ditempatkan di area parkir di luar area 1 dan sama halnya dengan level 2
diwajibkan mandi dan keramas. Untuk poin yang kedua, proses biosecurity pada karyawan atau orang. Untuk proses biosecurity pada karyawan atau orang melalui yang pertama ada kontrol lalu lintas. Untuk kontrol lalu lintas merupakan tindakan pencegahan penularan penyakit yang dibawa oleh kendaraan dan pengunjung yang berasal dari luar lingkungan peternakan, yang diisi dengan disinfektan dan dilengkapi dengan sensor otomatis dengan contoh seperti yang di video. Untuk poin yang ketiga, proses biosecurity pada kendaraan. Setiap kendaraan yang datang perlu dilakukan sanitasi dan biosecurity. Contohnya seperti ini. Kendaraan yang disemprot menggunakan air disinfektan tujuannya agar bibit penyakit yang kemungkinan terbawa oleh mobil box bisa mati dan tidak menularkan kepada ternak. Untuk poin keempat, proses biosecurity pada lingkungan. Biosecurity dan sanitasi adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya akan dijalankan beriringan. Sangat penting menerapkan keduanya di peternakan. Kandang yang bersih dan steril dapat meningkatkan produksi dan peternakan, menjauhkan dari berbagai penyakit dan kerugian yang sangat besar. Ini salah satu contoh proses biosecurity pada lingkungan. Pada poin kelima, yaitu recording atau prosedur pengambilan data dengan populasi, produksi, feed and intake, PCR, HDV, HHV, kesehatan, kematian, atau mortalitas. Untuk recording sendiri, pada peternakan sangatlah penting. Recording dilakukan setiap hari mulai dari pagi sampai sore hari. Recording pada ayam petelur harus dilakukan ketika ayam tersebut masuk kandang. Kalau ayam masuk kandang produksi sekitar 15 minggu sudah dilakukan. Fungsi recording untuk mencatat pakan dan kematian dari ayam. Dan untuk feed intake merupakan jumlah pakan yang dihabiskan oleh ayam atau unggas pada periode waktu tertentu. Misalnya konsumsi pakan setiap hari dihitung dengan satuan gram atau ekor atau per hari. Untuk produksi telur dapat dihitung dengan menggunakan rumus Hendai produksi atau HDV maupun Hen House Production atau HHV, sedangkan koersi pakan yang digunakan selama periode bertelur dihitung dengan Feed Conversion atau VCR. Peternakan harus mampu menghitung beberapa parameter produksi ini agar bisa mengetahui performa produksi ternak yang dipelihara. Sekian informasi dan penjelasan dari kami mengenai manajemen pemeliharaan layer pada kandang open house. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kesalahan penulisan. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.